akan mengumpulkan segala bangsa di depannya. Bagaimana kita akan tahan di muka pengadilannya? Dia akan kumpulkan gandumnya dan sekam akan dibuangnya. Bagaimana kita akan tahan
Selamat hari Sabat kepada saudari dan saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang bertajuk Kamu Tidak Akan Pernah Berjalan Sendirian. Bersama dengan Anda semua hari ini adalah saya Pastor Pendi Malan yang sekarang melayani di daerah Lubuk Antu. Saudara dan saudari semua, kita tahu di dalam dunia ini ada pelbagai masalah di setiap kehidupan kita. Dan sekarang lagi pun kita masih lagi mengalami bencana yang melanda Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Terdengar suara tangisan, kesusahan ada di mana-mana. Dan COVID ini banyak membawa penderitaan kepada banyak orang. COVID juga datang kepada tidak mengenal siapa kita, saudara dan saudari semua. Yaitu tak kisah kita dikaya, miskin, orang berpendidikan, maupun tidak bersekolah, dan dia menimpa siapa saja tanpa memandang baik kita lelaki maupun perempuan. Bahkan COVID-19 juga memisahkan suami istri dari suami, adik-adik, sahabat, dan saudara semua. Begitu banyak ratapan tangisan dan kedukaan terjadi. Sekarang ini kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan pelbagai cobaan, ujian, dan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Bahkan ekonomi kita pun tidak pasti stabil ataupun tidak. Begitu banyak perkara yang terjadi di akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Berbagai tindakan untuk mencari penawar, bahkan menghapuskan virus ini, yaitu virus COVID ini, dari terus melanda di negara dan dunia ini. Begitu juga banyak dokter, tenaga kesehatan, bahkan pemimpin dunia banyak menyerah dalam situasi ini. Pertanyaan untuk kita semua saudara dan saudari dalam Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudari adalah anak-anak Allah menghadapi berbagai cabaran dan dugaan di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini berada dalam sebuah lagu yang diubah Daud saat ia bekerja sebagai seorang gembala. Terdapat dalam Mazmur 3 ayat 1 hingga 3 berisi pujian Daud kepada Allah yang selalu menjadi gembala yang setia dan penuh untuk memperhatikan dirinya sebagai domba. Namun ayat 4, Daud mengatakan bahwa kandang gembala harus membawa dombanya melewati tempat yang sulit dan berbahaya. Tempat itu disebut sebagai lembah kekelaman yang dalam dan dalam terjemahan yang kita boleh sebut adalah sebagai lembah bayang-bayang maut. Hal itu dilakukan supaya domba yang menderita tetapi gembala berusaha memimpin mereka untuk tiba di tempat yang penuh makanan saat makanan berkurangan, bahkan tidak tersedia di tempat yang biasa mereka dapat nikmati. Dalam cerita ini, apa yang telah Raja David perkatakan, mengapa seorang gembala Palestina harus membawa dombanya melewati lembah kekelaman? Setidaknya, saudara dan saudari semua, sekali setahun gembala akan membawa kawanan domba mereka dalam suatu perjalanan ke pergunungan. Selama musim sejuk, bukit akan berlimpahan dengan ais, sementara puncak gunung masih tertutup salju. Awal musim panas adalah waktu untuk mencari tempat makan baru bagi domba-domba di atas bukit. Sementara di daerah lembah penuh dengan air yang dapat menjadi perangkap bagi domba. Perjalanan ke atas mungkin tidak mudah, tetapi itu penting untuk kelangsungan hidup domba. Dawid mengatakan dalam kedua More ke Persia, di sekitar Isfahan ada lembah yang luar biasa, tandus, suram, dan kekurangan air, yang disebut lembah malaikat maut. Pemazmur menyatakan terdapat dalam atau jurang yang liar dan suram dalam perjalanan menuju pergunungan Palestina. Sisi-sisinya yang berbatu dipenuhi dengan gua-gua tempat tinggal
binatang buas. Seringkali juga perlu bagi gembala untuk memimpin kawanan melalui sungai-sungai ini dan melintasi jurang-jurang ini untuk mendapatkan makanan bagi domba. Namun itu selalu berbahaya bagi domba, bahkan bagi penggembala itu sendiri, bahwa kematian sering dalam kehidupan si gembala. Lembah-lembah kekelaman ini bermaksud yaitu bayangan gelap, kegelapan, kondisi kegelapan yang berhubung dengan kesuraman, bahaya, bencana, dan firasat. Ayub 3:5. Begitu juga dalam Ayub 2 ayat 10 mengatakan masa sulit dalam hidup, masalah dan kesusahan hidup. Dalam Ayub 38:17 mengatakan, ianya dikatakan sebagai tempat kematian secara resmi, gerbang bayangan, tempat di bawah bumi di mana orang mati tinggal. Ini adalah semua perlembangan yang mengatakan tentang lembah kekelaman. Namun begitu, saudara dan saudari dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang dapat diambil dari Mazmur 23 ayat 4 ini. Yang pertama, apa yang kita boleh pelajari? Belajarlah untuk menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman dalam hidup ini. Kedua, jangan fokus pada lembah kekelaman, tetapi fokuslah pada gembala. Ketiga, lembah kekelaman akan mengingatkan Anda akan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kita lihat poin yang pertama. Belajar untuk menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman. Di dalam hidup ini, ada pengalaman lembah kekelaman dalam setiap kehidupan semua orang. Ketika matahari tidak bersinar terang, ketika hal-hal tampak suram dan sedih datang menimpa kita. Kerinduan Anda ingin mencapai puncak kemenangan dan kebahagiaan, hal itu tidak menjadi kenyataan. Anda dinyatakan tidak lulus ujian. Teman baik Anda berbalik dan mengkhianati Anda. Bahkan majikan Anda memberitahu Anda bahwa Anda dipecat dari pekerjaan. Tidak seorang pun tampaknya peduli akan Anda. Tapi saudara, dalam kehidupan ini beginilah rencah kehidupan kita sebagai manusia menghadapi pelbagai cobaan, ujian di dalam kehidupan bernama sebagai manusia. Umat Allah seharusnya tidak terkejut dengan hal ini. Itu yang dinyatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Mengatakan, Rasul Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hal-hal membuka pikiran kita bahwa sebagai anak Allah yang hidup ini zaman menjelang kedatangan Yesus, kita akan menghadapi berbagai masa-masa sulit. Bahkan Yesus pernah berkata dalam buku Yohanes 16 ayat 3, semuanya itu kukatakan padamu, supaya kamu boleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kekuatan kita dalam situasi sulit hanya di dalam Yesus. Selama kita tinggal di dunia berdosa, kita harus menerima kenyataan penderitaan dan kesusahan sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan terlalu mengasihi diri dengan mengatakan, mengapa saya harus merasakan begitu banyak penderitaan? Semua orang bahagia tetapi harus melewati kehidupan yang sulit. Itu yang terjadi. Bahkan kita berpikir orang lain bersenang lenang tetapi kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan. Hidup tidak selalu indah, saudara dan saudari. Namun selalu merasa bahagia di puncak gunung keberhasilan dan kesenangan. Tetapi bagi kita semua yang telah mengenal Yesus, janganlah menyalahkan Allah. Dia tidak bersalah. Kita harus tetap kuat dan berjalan menghadapi semuanya. Yang kedua adalah di sini fokus pada gembala dan jangan fokus pada lembah kekelaman. Apakah yang Anda lihat dari lembah kekelaman? Hanya ada hal-hal yang menakutkan, mengecewakan, menyakitkan, tidak ada pengharapan, penderitaan, kesedihan di dalam semua hal yang negatif. Itu sebabnya jangan fokus pada hal itu, tetapi fokuslah pada Sang Gembala yang berjalan dengan kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bahasa aslinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak tinggal selamanya dalam lembah kekelaman, melainkan kita hanya melalui lembah untuk sementara waktu. Dalam kehidupan ini, saudara dan saudari semua, hidup ini adalah merupakan satu pinjaman daripada Tuhan. Bahkan dunia ini hanyalah sementara. Dan apa yang kita lalui
alami dalam dunia ini, penderitaan dalam kehidupan kita adalah sementara. Karena Yesus akan memberi kehidupan yang kekal selama-lamanya kepada kita semua. Lembah kekelaman bukan tujuan akhir, namun hanyalah jalan yang kita lewati sebelum tiba di tempat yang penuh makanan melimpah. Daud juga berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Maksud dari kalimat ini adalah Daud tidak takut melewati lembah kekelaman karena Anda tahu Allah Gembala kehidupannya berjalan di depan, di samping belakang, dan bahkan mata selalu mengawasi dia ketika melewati lembah kekelaman. Dalam hidup ini, saudara dan saudari semua, kita diizinkan melewati masa-masa sulit dan pergumulan, bukan karena Allah dengan sengaja ingin membuat kita susah, tetapi melewati lembah kekelaman itu melatih ketergantungan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4:17 ayat 18 mengatakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Sebab kami tidak memartikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kehidupan yang kekal. Hal yang terbaik dalam lembah kekelaman adalah, saudara dan saudari semua, kita haruslah berdoa kepada Tuhan. "Hamba tidak takut karena Engkau selalu bersamaku. Aku akan melewati semua perjalanan sulit dengan aman karena Engkau berada di hatiku. Aku selalu merasa tenang karena Engkau mampu melindungi aku dengan tongkat dan gada tangan-Mu. Aku akan tiba dengan selamat sampai ke tujuan." Dan ketiga, yang terakhir untuk kita semua hari ini, saudara dan saudari. Lembah kekelaman akan mengingatkan kita kepada kasih Allah. Ingat, gada dan tongkat adalah dua alat yang selalu dibawa Daud ketika ia membawa domba-dombanya melewati lembah kekelaman. Tongkat ini berbentuk melengkung, di bagian pangkalnya seperti gagang payung agar tidak mengait badan atau leher domba yang jatuh terperosok ke lubang ataupun jurang, atau untuk menghitung jumlah dari dombanya. Tongkat berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan melencong ke arah atau menjauhi kawanannya. Pada ayat ini, tongkat berfungsi untuk menghibur, bukan untuk menghukum. Tongkat adalah jaminan yang Allah berikan kepada anaknya melalui rohnya, bahwa dia menganggapnya sebagai miliknya. Sedangkan gada diperbuat daripada akar pohon dengan panjang tidak lebih daripada 40 hingga 50 cm. Ini adalah senjata ampuh untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak memakan domba-dombanya. Gada adalah lambang dukungan bagi yang lemah. Dua alat ini tidak pernah terlupakan Daud saat menggembala domba. Tongkat hanyalah digunakan untuk domba, sedangkan gada digunakan untuk melawan singa, beruang, serigala, dan para perompak yang hendak berebut dombanya. Daud disebut membawa alat-alat itu saat ia melawan Goliat, lambang dari kekuatan iblis dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Keduanya adalah merupakan penopang untuk mendukung anak Tuhan dan pertahanan melawan iblis dan kuasa kegelapan. Allah kita adalah gembala yang selalu hadir saat kita berada dalam lembah kekelaman. Ia tidak mengamati saja dari tempat kejauhan. Dia secara terlibat aktif dalam setiap perjalanan hidup kita dengan tongkat dan gadanya, selalu menjaga dan bukan sekadar pengaman. Dia selalu ada dengan kita, setiap aspek kehidupan kita. Jadi, ketika Anda berjalan dalam lembah kekelaman, ingatlah, Tuhan ada denganmu, bahkan menggendongmu melewati semua kesulitan dan pergumulan. Dalam buku Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguh, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan." Dalam buku Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Dua janji ini sangat menguatkan kita, saudara dan saudari, melewati lembah bayang-bayang maut yang selalu mengintai kehidupan kita. Untuk kesimpulan khotbah pelajaran saya pada hari ini untuk kita semua, yang pertama adalah
Lembah kekelaman adalah hal yang akan dihadapi setiap umat Tuhan di dunia ini. Jangan bersungut dan terlalu mengasihani diri. Hadapilah semua itu dengan keberanian. Dan poin yang kedua adalah jangan fokus kepada lembah kekelaman, tetapi fokuslah kepada gembala yang selalu menolong kita melewati semua pergumulan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara dan saudari semua, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita memang tidak pernah melihatnya, namun Ia selalu hadir dan mengerti semua kesusahanmu di dalam kehidupan kita. Agar pelajaran hari ini, khotbah hari ini, saudara dan saudari semua, dapat meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Yesus. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita haruslah menyerah iman kita, diri kita kepada Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus dapat memenangkan segala kesusahan, keperitan, penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan kita dan menukar segalanya menjadi kehidupan yang indah berjalan bersama dengan Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua, saudara dan saudari. Selamat hari Sabat semua. Sekalian orang-orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah sekarang pun datang, hendaklah sekarang pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Sembah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di syurga, yang ada Bapa di syurga, bersuka, suka, bersuka, sukaan. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Dalam rasanya menuju ke syurga, tempat yang amat sentosa, tempat yang amat sentosa, dijanjikan Yesus, dijanjikan Yesus. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Sekalian tuju ke negeri yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah.